Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ibu Ike Adiaksawati. Ibu mengajar bidang studi ilmu pengetahuan alam kelas 7. Pada materi yang lalu, kita telah membahas mengenai metode ilmiah. Masih ingatkah anak-anak apa itu metode ilmiah? Ada yang ingat? Ya, Ibu ulang sedikit. Metode ilmiah adalah metode yang tersusun dari langkah-langkah ilmiah yang sistematis dan rasional yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ditemui. Nah, kemarin sudah kita pelajari langkah-langkah metode ilmiah itu ada berapa? Ya, ada 6 langkah metode ilmiah. Apa saja? Yang pertama adalah merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, membuat hipotesis, melakukan eksperimen. Yang keempat, kelima, menarik kesimpulan. Dan yang keenam adalah mengkomunikasikan hasil penelitian. Masih ingat anak-anak? Ya, semoga penelitian kemarin, tugas yang Ibu berikan melalui penelitian dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah itu akan membuat kita semakin paham mengenai metode ilmiah. Baiklah, untuk kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi kedua, yaitu mengenai besaran dan pengukuran pada makhluk hidup dan benda-benda lain. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Contoh besaran, ya misalnya panjang, bisa panjang meja, ya, atau bisa juga contoh besaran lain adalah massa, kemudian suhu, gaya, dan waktu. Besaran itu dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, secara umum, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Besaran turunan sendiri adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Kemudian apa saja besaran-besaran pokok itu? Nah, besaran pokok itu dibagi menjadi 7, yaitu panjang dengan satuannya dalam standar internasional adalah meter. Kemudian yang kedua, massa, satuannya adalah kilogram, waktu, satuannya second, suhu, satuannya Kelvin, kuat arus listrik, satuannya ampere, jumlah zat, satuannya mol, dan intensitas cahaya, satuannya adalah kandela. Kita bahas satu persatu ya mengenai besaran pokok. Besaran pokok yang pertama adalah panjang. Dalam sistem internasional atau satuan panjangnya yang digunakan adalah meter. Tapi dalam sehari-hari biasanya kita sering mendengar satuan panjang sentimeter. Bisa juga. Nah, hanya untuk besaran pokok ini biasanya diminta dalam satuan meter. Di sini di PowerPoint ada juga 1 mili, itu 1 mil 1,6093 km, 1 inci 2,54 cm, 1 kaki sama dengan 12 inci. Nah, nanti kita akan coba mengkonversikan satuan panjang. Yang kedua, besaran pokok yang kedua adalah massa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, massa benda dikenal juga dengan berat benda. Nah, sebenarnya sama tidak sih massa dengan berat benda? Ya, dalam ilmu fisika, massa dan berat benda itu sebenarnya berbeda. Ya, massa benda itu menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda. Sebuah benda massanya selalu tetap dimanapun berada, sedangkan untuk berat benda itu merupakan gaya tarik bumi
yang dialami benda tersebut. Nilai berat benda bergantung pada gaya gravitasi bumi dan satuan yang digunakannya adalah Newton. Ya. Tadi kalau massa benda satuannya digunakan kilogram, sedangkan berat benda satuannya adalah Newton. Nah, itu satuan dari massa. Konversi satuan massa sama dengan konversi satuan panjang ya. Jadi ada rumusnya, ada tanggal konversinya, sama juga seperti tadi caranya. Nah, di sini ada satuan, hubungan satuan kilogram dengan satuan lain, misalnya dari ton ke kuintal. 1 ton sama dengan 10 kuintal. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Ya, 1 kilogram 1000 gram, 1 ons 100 gram, dan 1 gram 1000 miligram. Selanjutnya adalah besaran pokok waktu. Besaran pokok waktu ini kita melihat waktu 1 hari 24 jam. Dalam standar internasional, satuan yang digunakan adalah second. Ya, second yang digunakan dalam standar internasional untuk waktu. Kemudian besaran yang contoh besaran terakhir adalah suhu. Apa itu suhu? Suhu adalah merupakan derajat panas suatu benda. Suhu benda diukur dengan alat yang bernama termometer. Nah, dalam standar internasional, satuan suhu dinyatakan dalam Kelvin. Namun dalam kehidupan sehari-hari, satuan suhu biasanya kita menggunakan derajat Celcius. Nah, itu juga sama ya, caranya dengan dikonversikan. T ditambah 273. Nah, ini untuk suhu. T ini suhu dalam Kelvin. Sedangkan T yang ini suhu dalam Celcius. Nah, ini rumus untuk mengkonversi suhu dari Celcius menjadi Kelvin. Ya. Demikianlah anak-anak materi pembelajaran untuk hari ini mengenai besaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tugasnya, Ibu tugaskan kalian mengkonversikan satuan panjang, massa, dan suhu. Ya, nanti dikerjakan di rumah. Itu latihan di buku paket halaman 11 dan halaman 12. Ya, semoga kalian sudah paham semua. Demikian materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.